Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Safa Hadaina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-efikasi. Menurut NCTM tahun 2000, pemecahan masalah termasuk salah satu dari 5 kemampuan dasar matematika. Kemudian menurut Anugraheni, pemecahan masalah adalah proses berpikir siswa yang dapat menumbuhkan pemahaman masalah, menggunakan penafsiran dan penalaran dalam menganalisis masalah untuk memecahkan masalah, serta mengevaluasi dan merefleksikan penyelesaian yang dikerjakan. Berdasarkan hasil PISA tahun 2018, perolehan skor rata-rata matematika siswa Indonesia sebesar 379, dan Indonesia menempati peringkat 73 dari 79 negara yang berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu seorang guru matematika SMP Negeri 20 Sari, beliau mengatakan bahwa masih banyak siswa yang belum yakin dalam menyampaikan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Tidak banyak siswanya dalam satu kelas yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika dengan kategori tinggi. Kemampuan pemecahan masalah dapat dikuasai siswa dengan baik jika siswa menguasai kemampuan afektifnya. Salah satunya adalah self-efikasi, di mana self-efikasi ini merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidupnya. Salah satu upaya untuk mencapai kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu dengan model pembelajaran SSCS. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran SSCS mencapai kriteria ketuntasan klasikal? 2. Bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran SSCS ditinjau dari self-efikasi siswa? Untuk tujuan penelitian, 1. Mengetahui pencapaian ketuntasan klasikal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran SSCS. 2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari self-efikasi pada model pembelajaran SSCS. Kemudian metode penelitian. Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed method dengan sequential explanatory design. Untuk lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 20 Sari, Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data dengan tes, angket, dan wawancara, kemudian populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 20 Sari dan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Kemudian subjek penelitian. Untuk pengambilan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Setelah diperoleh data, selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis kuantitatif, pada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov berbantuan SPSS. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya 0,067 lebih dari 0,05. Jelas H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7F SMP Negeri 20 Sari berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji ketuntasan klasikal, berdasarkan hasil uji proporsi dapat disimpulkan bahwa proporsi kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model SSCS yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 68 mencapai 75% dari keseluruhan jumlah siswa yang mengikuti tes. Selanjutnya, analisis data kualitatif dengan membandingkan data tes kemampuan pemecahan masalah siswa dengan data hasil wawancara dari subjek penelitian. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan model SSCS mencapai ketuntasan klasikal. 2. Deskripsi kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari self-efikasi siswa pada model pembelajaran SSCS. Siswa dengan self-efikasi tinggi cenderung mampu membaca dan memahami masalah, menyusun strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah dengan benar. Selain itu, siswa dengan self-efikasi tinggi mampu memeriksa kembali proses dan kebenaran atas jawaban yang diperoleh. Siswa dengan self-efikasi sedang cenderung mampu membaca dan memahami masalah, menyusun strategi penyelesaian dan menyelesaikan masalah, serta memeriksa kembali proses, namun masih terdapat beberapa siswa yang tidak memeriksa kembali atas jawaban yang diperoleh. Siswa dengan self-efikasi rendah cenderung mampu membaca dan memahami masalah, belum mampu menyusun strategi penyelesaian dan menyelesaikan masalah dengan benar. Selain itu, siswa dengan self-efikasi rendah tidak memeriksa kembali proses dan kebenaran atas jawaban yang diperoleh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.